Halo, perkenalkan, saya Kadek Krisna Prayoga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang algoritma, di mana materi yang saya bawakan nanti terdapat sebuah algoritma sorting pada bubble sort dan algoritma A*. Nah, berikut penjelasannya tentang algoritma yang saya akan bawakan. Algoritma. Nah, apa sih itu algoritma? Jadi, algoritma tersebut merupakan suatu langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menghasilkan solusi yang tepat. Nah, algoritma ini biasa digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Bahkan, algoritma digunakan pada zaman modern ini sebagai pemrograman komputer. Nah, seperti yang nantinya saya akan bahas, yaitu materi tentang algoritma sorting pada bubble sort dan algoritma A*. Yang pertama tentang algoritma sorting pada bubble sort. Algoritma sorting. Algoritma sorting tersebut merupakan suatu langkah untuk menyusun nilai atau data secara berurutan guna mendapatkan hasil atau nilai yang diinginkan. Pengurutan atau sorting ini biasa dilakukan mulai dari nilai terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya. Nah, artinya ialah dalam menggunakan algoritma sorting ini terdapat suatu pengurutan nilai atau data yang dilakukan mulai dari terkecil hingga terbesar, di mana algoritma sorting ini memiliki beberapa metode sorting yang biasa digunakan seperti pada bubble sort, quick sort, cell sort, selection sort, insert sort, dan merge sort. Di mana pada bagian algoritma sorting ini saya akan membahas pada metode sorting yaitu pada bubble sortnya saja. Berikut penjelasannya. Bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan data yang digunakan untuk memindahkan sebuah data ke posisi yang tepat. Secara sederhananya, bisa didefinisikan algoritma bubble sort ialah pengurutan data dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Nah, artinya ialah dalam penggunaan bubble sort, bila terdapat data yang tidak terurut, nantinya akan diurut sesuai dengan keinginan pada pemrosesan bubble sort, seperti dari data yang terkecil hingga terbesar maupun sebaliknya. Nah, di sini pada bubble sort saya memberikan contoh data yang akan diurutkan nantinya atau diproses pada bubble sort nantinya, yaitu 10, 9, 5, 7, dan 2. Nah, pada bubble sort ini juga terdapat sebuah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari bubble sort ialah metode paling sederhana untuk mengurutkan data, kemudian mudah untuk dipahami di antara algoritma sorting lainnya. Di mana artinya ini ialah bubble sort adalah metode paling sederhana dari metode algoritma sorting lainnya dan juga mudah untuk dipahami. Nah, dari kelebihan ini juga terdapat sebuah kekurangan dari penggunaan bubble sort, yaitu tingkat efisiensinya yang kurang dalam menangani jumlah data yang besar. Kemudian jumlah pengulangan yang dilakukan tetap sama, meskipun data yang diurutkan sudah terurut. Nah, artinya ini pengulangan data yang terurut dilakukan karena mengikuti dari perbandingan yang dilakukan oleh bubble sort. Nah, di sini terdapat sebuah implementasi, yaitu data yang akan diurut seperti sebelumnya yang saya berikan sebuah data secara acak dan belum terurut, di mana di sini diminta untuk mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Data tersebut ialah 10, 9, 5, 7, dan 2. Nah, di mana data ini memiliki jumlah elemen 5 atau digambarkan sebagai n, yaitu pada 10, 9, 5, 7, dan 2. Kemudian jumlah plusnya terdapat 4, di mana n-1 yang artinya 5 kurang 1 hasilnya 4, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana terdapat 4 buah pas, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada jumlah perbandingan tiap pasnya, yaitu digambarkan dengan n-1, yang dimana 5 kurang 1 ya, ialah hasilnya adalah 4, di mana jumlah perbandingan tiap pasnya itu dilakukan sebanyak 4 kali perbandingan. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, berikut pengimplementasian dari data yang akan diurutkan mulai terkecil hingga terbesar yang akan dilakukan oleh beberapa pas atau 4 pas tersebut. Nah, pada pas pertama ini terdapat sebuah data yang belum terurut sebelumnya,
Yang pertama dilakukan ialah perbandingan antara 10 dengan 9, di mana 10 dengan 9 ini memiliki nilai yang berbeda, yaitu 10 memiliki nilai yang lebih besar daripada 9, maka dari itu dilakukan sebuah swipe. Maka dengan demikian 9 berada di posisi 10 dan 10 berada di posisi nomor 9. Jadinya 9 berada di posisi sebelah kiri dan 10 berada di posisi sebelah kanan, yaitu pada posisi angka 9 sebelumnya. Nah, kemudian perbandingan kedua yaitu 10 dengan 5. 10 dengan 5, di mana 10 memiliki nilai lebih besar daripada 5, maka dari itu dilakukan sebuah swipe, maka 5 berada di posisi pada 10 sebelumnya, dan 10 berada di posisi nomor 5. Kemudian dilakukan sebuah swipe, yaitu pada perbandingan ketiga, yaitu 10 dengan 7. Di mana karena 10 memiliki nilai lebih besar, maka dilakukan sebuah swipe, di mana 7 berada di posisi 10 sebelumnya dan 10 berada di posisi 7, yaitu 7 berada di posisi sebelah kiri dan 10 berada di posisi sebelah kanan. Nah, di mana kemudian setelah itu 10 dibandingkan dengan 2, ya, yang dimana karena 10 memiliki nilai lebih besar daripada 2, maka dilakukan sebuah swipe, yang dimana 2 berada di posisi sebelah kiri atau posisi 10 sebelumnya, dan posisi 10 berada di sebelah kanan atau paling akhir. Nah, di sini terdapat sebuah 4 perbandingan di pas pertama, yaitu 10 dengan 9, 10 dengan 5, 10 dengan 7, dan 10 dengan 2. Maka hasilnya ialah 10 berada di posisi paling akhir, dan paling awal itu 9, 5, 7, dan 2. Data tersebut atau data akhir dari pas 1 ini belum terurut karena yang diminta ialah proses dari perurutan data terkecil hingga terbesar, maka akan dilanjutkan ke pas nomor 2. Pas kedua, yaitu hasil yang pertama ini adalah hasil dari proses pas-pas pertama. Nah, di mana yang diurutkan awal yang pertama ialah 9 dengan 7. 9 dengan 7 ini dibandingkan 9 memiliki nilai lebih besar daripada 7, maka 9 dan 7 melakukan penukaran posisi, di mana 9 berada di sebelah kanan dan 7 berada di posisi kiri, yaitu paling awal. Kemudian dilanjutkan 9 dengan 5, yaitu perbandingan nomor 2, di mana 9 dibandingkan dengan 5, karena 9 memiliki nilai lebih besar daripada 5, maka dilakukan sebuah pertukaran posisi, 5 berada di bagian kiri dan 9 berada di bagian kanan. Kemudian 9 dibandingkan dengan 2. Karena 9 memiliki nilai lebih besar daripada 2, maka dilakukan sebuah pertukaran posisi atau swipe, yang dimana 9 berada di posisi sebelah kanan dan 2 berada di posisi di sebelah kiri, dimana hasilnya itu 2 berada di posisi 9 sebelumnya dan 9 berada di posisi 2 sebelumnya. Nah, kemudian di sini terdapat 9 dan 10, karena 9 dan 10 ini telah terurut, maka tidak dilakukan sebuah perbandingan, namun tetap dilakukan sebuah perulangan. Nah, berikut hasil dari pas nomor 2 ini, yaitu 7, 5, 2, 9, dan 10. Nah, karena data tersebut belum terurut dari terkecil hingga terbesar, berikut dilanjutkan ke pas nomor 3. Nah, di pas nomor 3 ini terdapat 2 buah perulangan, yaitu yang pertama 7 dengan 5, karena 5 memiliki nilai lebih kecil daripada 7 dan 7 memiliki nilai lebih besar daripada 5, maka dilakukan sebuah pertukaran dan 5 berada di posisi nomor 7 tersebut atau posisi kiri yang paling awal dan 7 berada di posisi kanannya. Nah, berikut 7 dibandingkan dengan 2. Karena 7 memiliki nilai lebih besar daripada 2, maka 7 berada di posisi sebelah kanan dan 2 berada di posisi sebelah kiri. Nah, di sini terdapat 2 buah perbandingan. Berikutnya terdapat sebuah pengulangan, karena 7 memiliki nilai lebih kecil daripada 9, maka tidak terjadi sebuah pertukaran data. Kemudian di sini juga 9 lebih kecil daripada 10. Dengan demikian juga tidak terjadi sebuah pertukaran atau swipe. Nah, di sini hasilnya itu ialah 5, 2, 7, 9, dan 10. Nah, di sini karena belum terurut atau tidak mulai dari terkecil hingga terbesar, maka dilanjutkan ke pas nomor 4.
Nah, di pas nomor 4 ini terdapat satu buah perbandingan, yaitu 5 dengan 2. Yang dimana karena 5 memiliki nilai lebih besar daripada 2, maka posisi 5 ditukar ke kanan dan 2 berada di posisi kiri, yaitu paling awal. Nah, jadinya itu ialah 2 di bagian kiri dan 5 bagian kanan. Kemudian di sini 7 dan 9 karena setelah terurut, maka tidak ada sebuah swipe atau perbandingan. Begitu juga dengan 9 dan 10. Dan hasil dari pas nomor 4 ini ialah 2, 5, 7, 9, dan 10. Karena telah memenuhi syarat, yaitu mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Dan pas keempat ini telah memenuhi syarat, maka pas keempat ini adalah pas yang terakhir. Nah, implementasi sebelumnya itu ya, data yang akan diurut itu kan 10, 9, 5, 7, dan 2 yang memiliki 5 elemen atau banyak datanya sebanyak 5, yang jika setelah menggunakan bubble sort maka hasilnya ialah 2, 5, 7, 9, dan 10. Nah, di mana sebelumnya di sini pada pas pertama terdapat 4 buah perbandingan, yaitu 10 dengan 9, 10 dengan 5, 10 dengan 7, dan 10 dengan 2. Dan akhirnya ialah 10 berada di posisi paling belakang atau paling kanan. Kemudian di pas nomor 2 ini terdapat 3 buah perbandingan, yaitu 9 dengan 7, 9 dengan 5, dan 9 dengan 2. Karena di sini 9 dan 10 telah turun, maka tidak dilakukan sebuah perbandingan ataupun swipe. Jadi 9 berada di posisi di bagian kiri dari posisi 10. Nah, di pas nomor 3 terdapat 2 buah perbandingan, yaitu 7 dengan 5 dan 7 dengan 2. Dikarenakan pada baris ketiga dan 4 urutannya yaitu 7 dengan 9 perbandingannya telah memenuhi kondisi. Karena 7 memiliki nilai lebih kecil daripada 9, maka tidak terjadi sebuah pertukaran data. Dan juga di sini 9 dengan 10 tidak terjadi pertukaran data, maka hasilnya ialah 5, 2, 7, 9, 10. Nah, sedangkan di pas terakhir hanya ada satu buah perbandingan saja, yaitu 5 dengan 2 saja. Karena di sini di bawahnya itu telah memenuhi syarat, yaitu 2, 5, 7, 9, 10, maka tidak ada sebuah perbandingan karena 5 dan 7 telah memenuhi syarat, yaitu 5 lebih kecil daripada 7. Begitu juga dengan 7 dan 9, 9 dengan 10. Maka hasilnya ialah 2, 5, 7, 9, dan 10. Nah, berikut setelah menggunakan bubble sort-nya hasilnya. Nah, di sini terdapat sebuah demonstrasi program, yang dimana program yang saya buat ialah tentang penggunaan bubble sort. Baik, tahapan berikutnya ialah saya akan menjalankan sebuah demonstrasi program yang saya buat, yaitu program bubble sort yang dijalankan pada software Dev C++. Pada baris pertama dan kedua terdapat sebuah komentar, yaitu baris pertama judul dari program saya, yaitu program sorting menggunakan bubble sort. Kemudian pada baris kedua yaitu nama serta NIM saya, yaitu Ika Dekesna Prayoga dengan NIM 20055511022. Kemudian terdapat sebuah keterangan, yang dimana keterangan ini ialah penama nantinya pada sebuah tipe data, yaitu N digunakan nantinya yaitu sebagai banyaknya data, T yang artinya tampung, A yang artinya array, dan I artinya no tahap, serta J artinya jumlah perbandingan. Nah, berikutnya masuk ke baris 11, yaitu include stdio.h, yang dimana include stdio.h atau standar input atau output ini ialah biasanya digunakan secara umum pada pemrograman bahasa C, karena standar input atau output ini berisikan seperti puts, printf, scanf, dan sebagainya. Kemudian masuk ke bagian menu dari program yang saya buat, yaitu integer main. Karena saya menggunakan integer dalam program utamanya, maka nanti di akhirnya saya menggunakan return 0 untuk mengembalikan sebuah nilai. Nah, kemudian program dibuka dengan kurung kurawa buka pada baris 14, lalu pada baris ke-15 terdapat sebuah tipe data integer dengan penamaan I, J, N,
T dan A dengan dimensi 10. Di mana I, J, N, T, dan A ini telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada komentar yang berisikan keterangan. Nah, kemudian terdapat pada puts, yaitu baris 16 dan 18. Di sini berfungsi untuk merapikan sebuah program yang saya buat, yang dimana fungsinya ini yaitu agar program yang saya buat enak dipandang atau tidak berantakan nantinya. Yaitu pada baris 17 terdapat sebuah printf yang berisikan program bubble sort, yang dimana tulisan program bubble sort nanti akan ditampilkan pada layar output. Kemudian pada baris 19 terdapat printf masukkan banyak data. Nah, di sini akan ditampilkan pada layar output dan user diminta untuk memasukkan banyak data yang diinginkan. Lalu data tersebut dimasukkan pada variabel n atau nn. Nah, data tersebut memiliki tipe data integer yang penggunanya itu %d. Kemudian masuk ke baris 23 dan 27. Nah, baris 23 dan 27 ini merupakan penginputan data yang akan disorting. Nah, di sini terdapat sebuah perulangan pada baris 23, yaitu I sama dengan 0. Kemudian selama I kurang dari N, maka dilakukan sebuah increment atau perulangan pada, yaitu di dalamnya terdapat printf data %d sama dengan I, yang nantinya data pada %d ini karena di sininya I, maka akan dimulai dari data 0 sama dengan sesuai user masukkan data yang diinginkannya. Kemudian lalu dimasukkan pada variabel array, yang dimana terdapat satu dimensi, terdapat dimensi I. Kemudian tipe datanya itu berjenis integer, yakni %d. Kemudian pada baris 30 hingga 41 masuk ke proses sorting. Nah, di sini terdapat sebuah perulangan, yaitu for I sama dengan 0. Dan selama I kurang dari N, maka dilakukan increment, yang dimana sebuah perulangan ini juga terdapat perulangan di dalamnya, yaitu tentang for di dalamnya J, yang artinya jumlah perbandingan sama dengan 0. Selama J kurang dari N min I dan min 1, maka kemudian akan dilakukan perulangan pada increment. Nah, di mana for perulangan pada jumlah perbandingan ini terdapat sebuah if atau percabangan yang digunakan untuk menukar sebuah data-data secara turut mulai dari terkecil hingga terbesar. Nah, di sini ini akan dilakukan sebuah swipe pada data, di mana data terkecil akan ditaruh pada bagian awal, begitu juga seterusnya hingga data terbesar pada bagian akhirnya. Nah, setelah proses ini sesuai dengan kondisi yang diinginkan, maka akan dilakukan sebuah perulangan, yaitu pada for jumlah perbandingan tersebut. Kemudian dilakukan perulangan lagi, yaitu pada for I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I increment. Nah, setelah masuk ke tahapan sorting tersebut, maka hasilnya akan didapatkan melalui baris 43 hingga 456. Nah, di sini juga terdapat sebuah puts pada baris 43 dan 45 yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu untuk mempercantik sebuah program yang saya buat. Kemudian terdapat sebuah printf, yaitu komentar atau perintah yang digunakan untuk menampilkan ke layar output yang berisikan setelah di bubble sort, yang nantinya ini akan tampil pada layar outputnya. Kemudian pada baris ke-46 terdapat perintah printf, maka hasilnya adalah ini ialah hasil dari proses yang dilakukan pada perulangan dan swipe dari kondisi atau proses yang dilakukan pada bubble sort tersebut. Kemudian pada baris 46 ini juga pada baris 47 terdapat sebuah perulangan lagi, yaitu I sama dengan 0 selama I kurang dari N, terdapat increment yang di dalamnya terdapat printf data %d sama dengan %d yang I, A dalam dimensi I dengan dimensi I. Nah, nanti di sini ini data %d yang dimulai ialah data 0, karena di sini I sama dengan 0, maka data 0 sesuai, kemudian
akan dilakukan perulangan sebanyak user minta memasukkan nilai. Misal user memasukkan 5 buah data, maka data tersebut mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berikut sama dengan %D, di mana di sini %D ini ialah hasil data yang diurut dari proses bubble sort tersebut. Kemudian di sini terdapat puts yang berisikan sebagai pembatas. Karena di sini saya juga membuat, karena di sini hasilnya pada baris 47 tersebut hasilnya berbentuk kolom. Di sini saya akan pada baris kedua 52 ini hasilnya akan saya deretkan dengan perintah printf, atau jika dideretkan menjadi, kemudian terdapat sebuah perulangan sama seperti 47, yaitu di sini printf %D, dan di sini menggunakan array dalam dimensi i. Nah, di sini hasil dari pemrosesan pengurutan data tersebut akan dideretkan pada %D ini, karena %D ini memiliki nilai integer. Jadi hasilnya tersebut, misalkan terdapat 5 buah data, maka 5 data yang telah terurut akan ditampilkan pada layar output setelah atau di bawah bacaan, atau jika dideretkan menjadi. Nah, kemudian di sini terdapat printf/n. Nah, di sini /n itu berfungsi sebagai seperti enter. Nah, kemudian terdapat return 0 yang saya jelaskan sebelumnya, dan akhir program ditutup dengan kurung kurawa tutup. Nah, untuk memastikan program saya itu benar, saya melakukan sebuah compile atau run, yaitu pada icon compile and run, atau dengan mengklik pada keyboard yaitu F11. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, berikutnya, di sini terdapat sebuah perintah printf yang telah masuk ke dalam, atau telah diproses masuk ke dalam output, yaitu program bubble sort. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan banyak data yang diinginkan. Nah, karena program saya sebelumnya saya menggunakan banyaknya 5 data. Nah, data pertama saya masukkan, semisal nilainya itu 10. Yang data pertama yaitu 9. Data kedua misalnya 5. Dan data ketiga yaitu 7. Dan yang terakhir ialah 2. Nah, di sini banyak datanya itu ialah 5, karena menggunakan perulangan for i sama dengan 0, maka dimulai dari data 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka di sini terdapat 5 buah data, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya saya akan enter untuk menghasilkan proses dari bubble sort tersebut. Nah, di sini terdapat juga sebuah hasil dari printf tersebut, yaitu setelah di bubble sort, maka hasilnya adalah ini ialah hasil yang dideretkan sesuai data 0, yaitu sama dengan 2, data 1 sama dengan 5, data 2 sama dengan 7, data 3 sama dengan 9, dan data 4 sama dengan 10. Nah, hasil datanya ini ialah telah terurut mulai dari terkecil hingga terbesar. Nah, jika lihat di sini, user memasukkan data 0 yaitu 10, maka setelah diproses hasilnya itu ialah 2, karena 2 lebih kecil daripada 10. Karena di sini diminta untuk menghitung dari terkecil hingga terbesar, maka hasil dari masukan banyak data ini yaitu 9, 5, 7, dan 2 akan berubah menjadi 2, 5, 7, 9, serta 10. Kemudian di sini terdapat atau jika dideretkan menjadi 2, 5, 7, 9, serta 10. Nah, sekian demonstrasi program yang saya buat tentang bubble sort. Berikutnya akan dilanjutkan ke yaitu nomor 2, algoritma ASTAR. Baik, berikutnya ke nomor 2 yaitu pembahasan tentang algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR merupakan sebuah algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi atau Informed Search Method. Nah, algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point sampai ke objek tujuan. Nah, teknik pencarian yang digunakan dalam simulasi algoritma ASTAR ini ialah dengan fungsi heuristik. Metode atau fungsi heuristik ini
digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah penyelesaian yang lebih pendek agar pemecahan masalah lebih cepat ditemukan. Nah, maksudnya ialah dalam penggunaan algoritma Astar ini ialah digunakan untuk mencari jalan atau rute terpendek untuk menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah penyelesaian yang lebih pendek agar pemecahan masalah tersebut lebih cepat ditemukan. Nah, kemudian dalam algoritma Astar terdapat notasi yang digunakan seperti untuk mencari nilai fungsi f-nya, yaitu dengan fungsi g ditambah fungsi h, di mana terdapat sebuah keterangan fungsi g yang berarti jarak titik awal dan fungsi h merupakan jarak titik akhir, dan fungsi f adalah nilai dari jarak tersebut. Nah, maksudnya adalah nilai atau total dari jumlah fungsi g ditambahkan dengan fungsi h. Baik, berikutnya ialah pengimplementasian pada algoritma Astar, yang dimana saya di sini menggunakan sebuah graf yang digunakan sebagai pengimplementasian sebuah algoritma Astar ini. Nah, di sini terdapat sebuah open list dan closed list, yang dimana open list nantinya berisikan via destination values, yang artinya melalui titik yang akan dilalui ke tujuan dan memiliki sebuah nilainya. Nah, di sini titik awalnya yaitu A akan menuju ke titik tujuan yaitu pada G. Nah, di sini terdapat angka yang berwarna merah yang artinya nilai heuristiknya, namun pada G tidak terdapat nilai heuristik karena ini merupakan sebuah tujuan yang akan dilalui nantinya oleh pada titik A ini. Nah, pada open list nanti tujuan-tujuan tersebut akan dimasukkan pada open list, kemudian pada closed listnya dari open list tersebut diambil nilai terpendek atau nilai dengan rute terkecil saja, kemudian disusun pada closed list. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, berikut materi tentang pengimplementasian algoritma Astar ini. Nah, pada awalnya yaitu titik A terdapat 3 buah titik yang dapat dilalui untuk menuju ke G, yaitu A ke B, A ke D, dan A ke C. Nah, di sini A ke B memiliki nilai yaitu 11 karena jarak ditambah dengan nilai heuristiknya yaitu 4 ditambah 7 ialah 11. Kemudian A ke D memiliki nilai sebesar 10, jaraknya 3 dan nilai heuristiknya 7, maka hasilnya ialah 11. Kemudian A ke C memiliki nilai yaitu 12. Nah, berikut penulisan dari open list-nya, yang dimana diurutkan mulai dari nilai terkecil hingga terbesar terlebih dahulu. Itu pertama A ke D, kemudian A ke B, kemudian A ke C. Nah, di sini setelah terdapat via A melalui destination atau tujuannya, yaitu yang pertama A ke D yaitu values-nya 10, kemudian A ke B dengan value yaitu 11, dan A ke C dengan value-nya 12. Nah, maka di closed list-nya ini pertama dituliskan via A ke destination A, di mana nilainya itu menggunakan sebuah nilai heuristiknya itu 10. Kemudian di sini yang diambil ialah nilai terkecilan saja, yaitu pada A ke D itu dengan nilai sebesar 10. Nah, akan dimasukkan ke closed list. Nah, nanti nilainya ini akan dihapus. Nah, kemudian jalur yang dilalui ialah A ke D, kemudian pada D juga terdapat 2 buah jalur, yakni antara D ke E dan D ke F. Nah, jika D ke E, maka nilainya ialah 12 karena jaraknya yaitu 3 ditambah 3 yaitu 6, 6 ditambah 6 yakni 12. Kalau D ke F ialah 3 ditambah dengan 3 yaitu 6 ditambah dengan 5. Nah, hasilnya ialah 11.
maka jarak yang digunakan ialah titik D ke F karena hasilnya ialah 11. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu D ke F, jaraknya ialah 11. Kemudian D ke E, jaraknya ialah 12. Nah, di sini cara menghitungnya ialah jaraknya itu 3 ditambah 3, kemudian ditambah dengan nilai heuristiknya. Kemudian jarak ditambah dengan jarak, kemudian ditambah dengan nilai heuristiknya. Nah, di sini karena D ke F memiliki nilai lebih kecil, maka D ke F dibawa ke close akan dibawa ke close listnya, yaitu D ke F, nilainya ialah 11. Nah, di sini dihapus saja. Nah, kemudian pada F menuju ke G. Nah, nilainya itu ialah F, di sini dituliskan F via F menuju ke G, nilai ialah 3 ditambah 3 sama dengan 6, ditambah 5 sama dengan 11, ditambah dengan 5, maka nilainya ialah 16. Nah, jadi dapat disimpulkan pada bagian ini implementasinya, yaitu nilai yang akan dilalui dari titik A ke G ialah pertama melalui via A, kemudian ke destination D, kemudian ke F, lalu ke G. Nah, di sini nilai itu ialah F pertama A menuju ke D, kemudian menuju ke F, dan menuju ke titik tujuan yaitu G, yaitu dari titik awal menuju titik tujuan menggunakan metode heuristik, yaitu A ke D, D ke F, F ke G, di mana jalur ini merupakan jalur terpendek melalui penjumlahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, di mana algoritma A-star ini juga digunakan untuk mencari rute yang terpendek, yaitu pada pengimplementasian ini terdapat pada A ke D, D ke F, F ke G. Nah, sekian pengimplementasian dari graf ini, semoga dapat dimengerti. Lalu menuju ke pengimplementasian A-star pada Excel. Baik, kali ini saya akan mengimplementasikan algoritma A-star pada Microsoft Excel, yang dimana dapat dilihat di sini terdapat banyak sebuah tabel, yang dimana terdapat dua buah tabel yang memiliki warna yang berbeda, yaitu merah dan hijau. Yang warna merah ini berfungsi nantinya sebagai titik awal, dan yang warna hijau ini berfungsi sebagai titik tujuannya. Nah, di sini karena menggunakan sebuah algoritma A-star, maka digunakan juga sebuah metode atau fungsi heuristik yang digunakan untuk mencari rute atau jalan terpendek atau tercepat. Nah, di mana dalam penggunaan algoritma A-star ini menggunakan sebuah rumus, yaitu fungsi F sama dengan fungsi G atau titik awal ditambah dengan fungsi H atau titik akhirnya. Nah, nantinya akan mendapatkan hasil, yang dimana hasil tersebut akan diseleksi untuk mencari nilai yang lebih kecil. Nah, apabila mendapatkan hasil yang lebih kecil, maka akan dijalankan, lalu hasil tersebut akan dijadikan sebuah rute terpendek dari metode heuristiknya. Nah, dalam penggunaan algoritma A-star pada Microsoft Excel ini, ya, digunakan sebuah Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat, di mana di sini, nah, pada penggunaannya, misal di sini terdapat sebuah sisi miring, yang dimana misalkan di sini 1 sama 1, jika ditambahkan menghasilkan
akar 1 ditambah akar 1, maka menjadi akar 2 jika disederhanakan menjadi 1,4. Begitu juga dengan di sini, apabila menggunakan sisi miringnya, maka akan terjadi penambahan alas ditambah tinggi, lalu disederhanakan menggunakan sebuah perintah SQRT, yang dimana nantinya nilai tersebut akan disederhanakan menjadi nilai seperti 1,2 tadi. Nah, di sini terdapat sebuah keterangan, yaitu G merupakan jarak titik awal, kemudian fungsi H merupakan jarak titik akhirnya. Nah, penggunaannya ini ialah untuk mendapatkan sebuah nilai untuk menjadikan sebuah rute atau nilai dari titik jarak terpendek tersebut. Dalam penggunaannya, di sini terdapat fungsi G dan fungsi H, yang dimana fungsi G yaitu pada nilai yang ditulis nantinya pada pojok kiri atas, dan fungsi H yang nilainya akan ditulis pada pojok kanan atas, dan hasilnya berada di antara kedua tersebut, yaitu pada bagian tengah, yaitu fungsi EF. Nah, berikut untuk pengimplementasiannya, di sini dilakukan sebuah pengecekan nilai dengan menggunakan rumus tersebut. Nah, untuk mencari fungsi G-nya atau titik awalnya, pada atas, bawah, kiri, kanan, atau garis horizontal dan vertikal ini memiliki nilai 1 pada titik awalnya. Ini dengan memasukkan perintah SQRT 1, dan jika disederhanakan menjadi 1,0. Nah, apabila berada di pojok, maka menggunakan sisi miring segitiga tersebut, yaitu alas dan tingginya. Seperti di sini alasnya ialah 1 dan tingginya ialah 1, maka dari itu dengan SQRT 1 ditambah 1 atau AK 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ialah jika disederhanakan menjadi 1,4. Nah, karena ini merupakan penyederhanaan dari ada garis miring segitiga tersebut. Nah, kemudian untuk mencari titik akhirnya ialah sama dengan SQRT, yaitu dihitung dari titik tujuannya. Dari tujuannya itu dihitung mulai dari 1, 2 jika dikuadratkan menjadi 4, ditambahkan, kemudian alasnya 1, 2. Nah, di sini juga 4 yang dikuadratkan, dan hasilnya ialah 2,8. Apabila penggunaan kemudian untuk mendapatkan fungsi F-nya saya menggunakan sebuah autosum, yaitu fungsi G dijumlahkan dengan fungsi H, maka hasilnya ialah 4,2. Karena 1,4 ditambahkan 2,8, maka akan menampilkan hasil yaitu 4,2. Berikutnya di sini pada fungsi H atau titik akhirnya sama seperti secara sebelumnya, yaitu SQRT. Ini 1, 2, jika dipangkatkan 2 menjadi 4. Kemudian alasnya 1, 2, 3 jika dikuadratkan menjadi 9, dan hasilnya ialah 3,6. Kemudian untuk mendapatkan fungsi F-nya ialah fungsi G ditambah dengan fungsi H. Jadinya autosum G ditambah H, ya 4,6. Nah, berikut saya akan mengisikan nilai pada tabel yang kosong ini.
Nah, baik, di sini saya telah mengisikan nilai dari beberapa tabel tersebut, di mana cara yang saya gunakan itu sama seperti sebelumnya. Untuk mencari titik awalnya ialah di sini apabila pada bagian pojok ialah menggunakan alasnya 1 dan tingginya 1, jadi sama dengan SKRT 1 ditambah 1, maka hasilnya itu disederhanakan menjadi 1,4. Kemudian pada titik akhirnya, di mana cara pencariannya ialah menggunakan sama dengan SKRT, di sini 1, 2, jika dikuadratkan menjadi 4, dan di sini 1, 2, 3, 4, maka hasilnya ialah 16. 1, 2, 3, 4, 16. Nah, begitu juga dengan yang lain. Hanya saja di sini titik awal atas, bawah, kiri, kanan menggunakan 1,0 atau 1 saja, sedangkan pojoknya yaitu dengan penghitungan SKRT 1/1. Nah, di antara beberapa tabel ini, nilai yang terkecil ialah terdapat pada bagian pojok kiri ini, yaitu 4,2. Nah, berikutnya 4,2 ini akan dijadikan sebuah titik awal berikutnya yang nantinya akan menuju ke tujuan atau yang tabel berwarna hijau ini. Nah, di sini saya akan merubah background-nya terlebih dahulu. Nah, berikutnya saya akan mencari sama seperti sebelumnya, yaitu nilai pada tabel yang kosong ini untuk mencari titik tujuan, yaitu agar sampai dengan tujuan dengan cepat, karena di sini pada penggunaan algoritma Astar digunakan metode heuristik yang digunakan untuk mencari rute atau tujuan tercepat. Nah, di sini saya tidak menggunakan SKRT 1/1 lagi, melainkan langsung saya menggunakan suatu sum dan memblok 1,4 ini, dan karena posisinya yaitu pojok seperti sebelumnya ialah nilai 1,4, langsung saja ditambahkan 1,4 ke hasilnya 2,8. Nah, jika atas, bawah, kiri, kanan itu juga sama, sum, pilih 1,4 nya, blok 1,4, kemudian hanya ditambahkan 1 saja, karena sebelumnya di sini penggunaan SKRT-nya ialah 1, dan kemudian pada tahapan ini juga menggunakan tambahan 1 saja. Nah, hasilnya ialah 2,4. Untuk mencari titik akhirnya sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan SKRT. Kita hitung tingginya 1, jika dikuadratkan menjadi 1, kemudian kelasnya juga 1, maka hasilnya ialah 1,4. Jika ditotalkan fungsi G dan fungsi H-nya, maka hasilnya ialah 4,2. Nah, berikut di sini juga sama dengan SKRT 1 jika dikuadratkan menjadi 1, dan 1,2 jika dikuadratkan menjadi 4. Dan nilainya ialah 2,2. Jika fungsi G ditambah dengan fungsi H, maka hasilnya ialah 4,7. Nah, berikutnya saya akan mengisi nilai pada tabel yang akan digunakan pada algoritma Astar nih.
sini pada titik awalnya yaitu 2,8, kemudian titik akhirnya 1,4 jika dijumlahkan menjadi 4,2. Dengan demikian di sini juga pada bagian atasnya yaitu 2,4 ditambahkan 2,2 maka hasilnya 4,7. Nah, karena di sini langsung saya menggunakan sebuah sum dengan memblok di sini 1,4 dan hanya ditambahkan 1 langsung, karena pada bagian ini atas bawah kiri kanan menggunakan 1 saja pada titik awalnya, kemudian pada pojoknya menggunakan SKRT atau akar dari 1 ditambah 1, maka dari itu hasilnya ialah 1,4. Nah, di sini pojoknya saya menggunakan sum lalu ditambahkan dengan 1,4, maka hasilnya ialah 2,8. Nah, berikut hasil dari penggunaan rumus tersebut ialah 4,2, 4,7 pada pojok bagian atas kanan yaitu 6, kemudian di kanan 6, di bawah juga 6, pojok kiri 6, di bagian kiri yaitu 4,7. Jika dilihat nilai terkecil terdapat pada pojok kiri juga yaitu 4,2. Nah, jadi pada pengimplementasian algoritma Astar pada bagian ini yang menjadi titik tercepat atau metode heuristiknya itu terdapat pada bagian pojok kirinya, yang dimana di sini pojok kiri pertama bernilai 4,2, begitu juga dengan pojok kiri nomor 2 dan sampai ke tujuan. Jadi untuk mencari titik tujuan atau tujuan agar tercepat, kita menggunakan pojok kiri. Apabila menggunakan sisi lain, maka jarak yang ditempuh akan sangat jauh. Karena itu di sini penggunaan metode heuristik digunakan untuk mencari jarak atau rute tercepatnya, yaitu melalui pojok kiri ini. Berikutnya saya akan memberikan contoh. Di sini saya memberikan 4 buah warna, yaitu di sini warna hijau sebagai tujuannya, warna merah sebagai titik awal, dan awal suatu perjalanannya menuju tujuannya. Dan di sini awal, di sini tujuannya, dan di sini merupakan bagian penghalang atau seperti temboknya. Nah, di mana nanti nilai tersebut tidak bisa diisikan pada tabel ini sebelah kiri dan kanan ini karena berisikan sebuah penghalang, yang dimana saya berikan warna abu. Untuk pencariannya, untuk pencarian nilai atau rute tersebut sama seperti sebelumnya. Di sini hasil dari penjumlahan tersebut dapat dilihat pada pojok kiri. Hasilnya tersebut ialah 5,0, kemudian di atasnya ialah 6, kemudian di pojok kiri yaitu 6,4,
di bagian kanan yaitu 6,7, pojok kanan bawah yaitu 7,8, di bawah yaitu 6,8, kemudian pojok kiri juga 6,8, di sini 5,5 yaitu bagian kirinya. Nah, di sini jika dibandingkan, di antara nilai tersebut yang memiliki nilai terkecil ialah pada pojok bagian kiri. Nah, jadi di sini pojok bagian kiri akan ditugaskan menjadi titik berikutnya, yaitu titik awalnya. Nah, di sini saya ubah bordernya yaitu berwarna merah. Nah, nantinya di sini juga akan melakukan penghitungan seperti pada tabel sebelumnya. Nah, berikut hasil yang telah dicari, yaitu terdapat 5,1 pada bagian pojok kiri, kemudian 5,2 pada bagian atas, kemudian 6,4 pada bagian pojok kanan, dan pada bagian kanan yaitu 7,4, bagian bawah yaitu 6,9, begitu juga dengan pojok kiri yaitu 6,9, dan di sini pada bagian sebelah kirinya yaitu 5,6. Nah, jadi kesimpulannya dari data-data tersebut, nilai paling terkecil yaitu terdapat pada pojok kiri yaitu 5,1, yang dimana nantinya juga akan diubah menjadi titik awal berikutnya. Nah, karena di sini dijadikan sebuah awalannya, berikutnya akan dilakukan sebuah pencarian nilai tersebut untuk mencapai sebuah tujuannya. Karena di sini terdapat sebuah penghalang, jadi di sini tidak bisa diberikan sebuah nilai, melainkan hanya di sebelah kiri, pojok dan di pojok kanan. Karena apabila diberikan nilai pada bagian bawah ini dan di sini juga tidak memungkinkan, karena letaknya jauh dari lokasi tujuannya, yaitu dengan seperti biasa Nah, jadi kesimpulannya ialah nilai yang memiliki angka terkecil yaitu terdapat pada bagian sebelah kirinya, yaitu 4,8. Jadi di sebelah kiri ini akan dilanjutkan sebuah metode dari titik awal ini untuk menuju ke tujuan. Di sini saya blok dulu warnanya dengan warna merah. Dan berikutnya akan jalan ke pojok kiri, ke kiri, dan pojok kiri bawah.
Nah, jadi dari ketiga ini nilai yang terpendek atau rute terpendeknya atau nilai terkecilnya ialah berada di posisi pojok kiri atas, yaitu 6,6. Nah, di sini merupakan nilai yang nantinya akan menuju ke tujuannya langsung, menuju ke titik tujuannya, di mana dapat disimpulkan pada sebuah algoritma A** yang sebelumnya terdapat titik merah kosong ini, untuk melanjutkan ke sebuah tujuan apabila terdapat sebuah penghalang, maka di sini terdapat sebuah penghitungan dengan rumus seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu fungsi G ditambah fungsi H, maka hasilnya yaitu fungsi F, yang dimana seperti ini, fungsi G-nya ditambah fungsi H, maka hasilnya 7,4. Nah, di sini karena menggunakan metode heuristik, maka dicari rute terpendeknya atau jalan tercepatnya. Nah, dari pertama ini menuju ke pojok kiri. Karena pojok kiri ini memiliki nilai yaitu paling terkecil di antara lainnya, yakni 5,0. Kemudian dilanjutkan mencari nilai berikutnya juga terdapat pada pojok kiri, yaitu 5,1. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah penghalang, maka dari itu tidak bisa diberikan sebuah nilai pada penghalang tersebut. Ini diibaratkan sebagai tembok, yang dimana apabila melakukan perjalanan lurus, maka mustahil untuk ditembus. Jadi di sini melakukan penghitungan ke sebelah kirinya, karena di kirinya juga kebetulan memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu 4,8. Kemudian pada bagian ini dihitung lagi untuk mencari rute terpendeknya, yaitu terdapat pada posisi sini, yaitu posisi pojok kiri atas yang bernilai 6,6, yang nantinya langsung bisa ke tujuannya. Nah, jadi kesimpulannya ialah apabila menggunakan algoritma A* dengan metode heuristik, di sini ditujukan untuk mencari rute terpendek atau tercepatnya. Nah, beberapa di antara kalian mungkin untuk mencapai suatu lokasi tidak mungkin untuk mencari rute yang sangat jauh. Nah, maka dari itu di sana juga akan menghabiskan waktu yang lama. Dengan demikian terdapat sebuah metode heuristik pada algoritma A* ini digunakan untuk mencari jalan tercepat atau rute terpendeknya, seperti pada pengimplementasiannya, yaitu pada tabel pertama pengimplementasian yang sederhana, yaitu dengan melakukan jalan ke pojok kiri saja dan akan sampai ke tujuan dengan rute terpendek. Nah, kemudian di sini yaitu dengan melakukan perjalanan ke pojok kiri, kemudian juga ke pojok kiri, ke sebelah kiri, dan lalu ke pojok kiri, maka akan sampai ke rute tujuan dengan nilai yang lebih kecil dari di antara nilai-nilai sebelumnya yang telah diurutkan. Baik, sekian dari pemaparan materi algoritma yang saya bawakan. Apabila terdapat sebuah kesalahan kata maupun yang lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton channel ini. Terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan mampu dimengerti dengan mudah. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.